Alhamdulillah wa syukurullah ala nikmatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama mengaturkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmatnya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan ucapan kita memuji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan tambah nikmatnya kepada kita. Allahumma amin. Sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai suri tauladan kita. Dengan bacaan sholawat, semoga kita kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini marak yang namanya investasi. Banyak orang berbondong-bondong untuk berinvestasi supaya mereka berpenghasilan yang lebih, berpenghasilan yang instan, yang tanpa capek, kemudian menghasilkan hasil yang besar. Tapi dalam kenyataannya banyak sekali mereka tertipu. Banyak investasi-investasi yang bodong. Mereka sudah menyetorkan uang beberapa juta, berapa ratus juta, bahkan ada yang miliaran. Ternyata investasi yang mereka ikuti adalah investasi yang tidak menjanjikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan investasi bisnis yang anti rugi, bisnis yang menjanjikan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Al-Qur'an mengisyaratkan, memberikan kepada kita bahasa tijaratan lan tabur, perdagangan yang anti rugi. Kalau zaman sekarang yaitu bisnis yang anti rugi, yaitu kita bisnis kepada Allah Subhanahu wa taala yang syaratnya sangat mudah sekali tanpa banyak mengeluarkan harta benda. Kalaupun mengeluarkan harta benda akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Tapi jangan salah dalam memilih investasi, dalam menasorofkan investasi ini tadi. Yaitu yang pertama, innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an, orang-orang yang melaksanakan sholat. Terus yang ketiga, orang yang berinfak, itulah sejatinya orang yang melaksanakan tijarah, bisnis lan tabur yang anti rugi, bisnis yang menjanjikan, membaca Al-Qur'an. Terlebih-lebih pada bulan Ramadan yang mulia ini, mari kita memperbanyak membaca Al-Quran. Terlebih-lebih ini sudah masuk hari ke-6. Mari dalam satu bulan ini ya minimal kita khatam 1 kali. Ini menjadi bisnis kita, berarti ladang pahala kita di dunia dan di akhirat. Allah akan memberikan kebaikan kepada orang yang membaca Al-Quran di dunia dan di akhirat. Di dunia akan diberikan sakinah, diberikan ketenangan. Di dunia akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang membaca Al-Quran, doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti Al-Quran menjadi syafaat kita, menjadi penolong kita. Ketika kita nanti di alam kubur akan menjadi cahaya dalam alam kubur. Di hari kiamat menjadi syafaat
yang bisa menghantarkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, investasi yang menyajikan adalah sholat. Sholat, betapapun sibuknya kita, sholat yang 5 waktu jangan sampai kita tinggalkan. Masya Allah, pahalanya besar sekali orang yang melaksanakan sholat. Apabila bisa jamaah akan lebih sempurna lagi. Orang yang bisa jamaah sholat subuh, pahalanya seperti orang yang sholat sunnah semalam suntuk, Masya Allah. Orang yang berjalan ingin melaksanakan sholat di masjid, wa bikulli khutwatin tamsyiha ila sholati sodaqah, setiap langkah-langkahnya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari sholat. Sholat adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak rezekinya kepada kita. Yang ketiga yaitu berinfak. Ini adalah investasi yang menjanjikan. Kalau panjenengan sedaya memiliki harta yang berlimpah, gemarlah berinfak, senanglah berinfak, karena dengan berinfak tidak akan mengurangi harta panjenengan sedaya, justru akan menambah harta panjenengan, akan menambah kebaikan kepada Anda di dunia dan di akhirat. Di dunia dan diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlipat ganda 10 sampai 700 kali lipatan. Itu adalah infak. Terlebih-lebih ini di bulan Ramadan kita berbanyak berinfak. Nanti itu ketika orang mau meninggal dunia berharap kepada Allah, ya Rabb, fayaqula ya Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Janganlah panjenengan cabut nyawa saya sekarang ya Allah, berilah saya waktu qarib sedikit saja. Ila ajalin qarib fa asaddaqa, saya akan bersedekah. Masya Allah, ini fadilahnya besar sekali. Dalam kesempatan yang lain insya Allah kami akan sampaikan fadilah-fadilahnya sedekah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, itulah investasi yang sangat menjanjikan. Membaca Al-Quran, melaksanakan sholat, kemudian berinfak. Syaratnya cukup mudah, tanpa membawa kakak, tanpa membawa KTP, tanpa membawa buku nikah. Tapi syaratnya satu, ikhlas lillahi ta'ala kita tanamkan dalam diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan kita, sholat kita, sedekah kita, bacaan Al-Quran kita, terlebih-lebih siam kita di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.